Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MGM dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami A.A. Jaka dan Uce Ustadz Cinta. Seperti biasa dalam perjalanan ke kantor Mulia Lab sekaligus markas besar MGM, kita memanfaatkan waktu untuk berbagi dengan sahabat semuanya. Dan pagi ini Uce, Masya Allah ini ada pertanyaan yang mencengangkan Uce. Gimana aja? Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Cinta. Ustadz, saya seorang hamba Allah yang saat ini sedang kuliah semester 5. Saya sudah merasakan sangat butuh dengan pernikahan. Sementara orang tua mengharuskan saya harus nikah itu setelah lulus. Sementara saya merasakan sendiri syahwat dalam diri saya itu selalu bergejolak. Dan saya sangat takut dengan perzinahan. Mohon solusinya Ustadz. Seperti itu Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti yang Ajaka sampaikan pertanyaan dari hamba Allah. Jadi perihal pernikahan itu satu hal yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan menikah. Itu adalah kebutuhan yang sangat privasi, yang sangat pribadi, di mana kebutuhan menikah ini tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Seorang anak yang sudah bergejolak pengen menikah tidak bisa diwakilkan oleh orang tua. Atau seorang adik yang sudah pengen menikah sementara kakaknya belum menginginkan menikah, tetapi sang adik ini bergejolak luar biasa, maka kebutuhan akan menikah ini harus dirinya sendiri yang harus memenuhi. Jadi nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Makanya Allah sangat marah ketika ada hambanya yang mempersulit urusan kehalalan, khususnya urusan pernikahan ini. Tetapi di sisi lain, menikah di dalam Islam itu sangat mengagungkan pernikahan. Makanya di situ perlu persiapan yang matang, perlu niat yang baik, perlu istilahnya tujuan yang jelas. Di dalam menikah, para ulama itu begini, Ajaka. Gimana? Ketika kita pengen menikah, perbanyaklah niat. Perbanyaklah niat 1, 2, 3 sampai mungkin sekian ratus niat gitu. Artinya tujuan menikah itu tidak hanya sekedar saya pengen biar tidak berbuat maksiat dan sebagainya. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi lebih panjang lagi. Selain pengen menghindari maksiat, pengen menyempurnakan separuh agama, pengen menyambung tali silaturahim, pengen memuliakan pasangan, pengen beribadah lebih baik ketika punya pasangan. Jadi macam-macam. Sebanyak-banyaknya. Tidak hanya sekedar biar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak hanya sekedar itu. Kenapa itu? Karena di dalam Islam sangat mengagungkan, begitu agungnya pernikahan. Karena begitu agung tujuan ini, maka kita perbanyak niat di situ. Begitu yang dianjurkan. Kemudian terkait dengan seorang anak yang sudah gejolak menikah dan sebagainya, disinilah perlu dibangun komunikasi yang indah dengan orang tua. Di sini perlu dibangun yang cantik antara orang tua dengan anak. Kemarin kita bahas di video sebelumnya, yaitu jangan tabu komunikasi dengan orang tua atau orang tua komunikasi dengan anak perihal percintaan. Yang sama dokter cinta itu ya? Iya, yang kita dengan dokter cinta itu dengan Bang Hak itu kita bahas tuntas itu. Jadi atas akan kebutuhan menikah itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, hendaknya di sini kita harus bijak. Orang tua harus bijak, dan kita sebagai seorang anak pun harus bijak. Orang tua bagaimana harus bijak? Jadi kita harus melihat, jangan pernah atau jangan selalu memandang anak kita ini anak kecil yang tidak punya kebutuhan. Tapi pandanglah anak kita ini adalah seorang anak dewasa yang dia punya kebutuhan khusus, di mana kebutuhan khusus itu harus dia yang memenuhi, yaitu apa? Kebutuhan akan menikah tadi. Ini pandangan orang tua. Adapun kita sebagai seorang anak, menikah itu tidak hanya sekedar untuk
menghindari kemaksiatan gitu. Tetapi karena Islam atau agama kita sangat mengagungkan makna pernikahan, maka perlu kita perbanyak niat itu. Nah terus cara bicaranya tuh Ustaz, mungkin kan hamba Allah ini, sahabat kita ini bingung menyampaikan pengen nikah tuh, intinya kayak udah baik gitu. Jadi pernikahan, misalkan niatnya udah diperbanyak nih dia ya, oke. Oh perbanyak lagi ya gitu. Jadi hukum menikah itu Ajaka bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Oh beda-beda. Jadi jadi satu pernikahan itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Wajib ketika apa? Ketika kita secara mental sudah mampu, secara ekonomi sudah mampu, kemudian gejolak nafsu sudah luar biasa meningkat, kemudian takut kita terjerumus dengan kemaksiatan karena lingkungan kita mungkin pergaulan yang sangat beresiko begitu. Makanya kalau kondisi seperti ini maka wajib hukumnya untuk kita segera menikah. Meskipun masih kuliah gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa, tidak ada masalah. Tinggal nanti komunikasi yang cantik, yang indah dengan orang-orang yang memang bisa memberikan solusi begitu. Nah, sunnah ketika merasa masih aman-aman saja, mungkin masih ada yang ditunggu nunggu mungkin lulus dan sebagainya, tetapi merasa aman-aman saja, aman, tidak bergejolak, bergejolak dan sebagainya, ini mungkin bisa sunnah. Itu haram ketika kita menikah ada tujuan yang tidak baik. Misalkan untuk memanfaatkan salah satu pihak dan sebagainya, atau punya tujuan yang tidak baik, itu haram hukumnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, nafsu sudah bergejolak, kemudian pergaulan sangat beresiko, tetapi masih kuliah. Nah, inilah perlu didukung atau perlu dibangun komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan orang-orang yang memang bisa memberikan solusi. Insya Allah dalam hal ini bisa MGM terutama bisa menjembatani dalam hal ini. Tentunya tidak hanya sekedar untuk menikah kemudian menghindari hawa nafsu begitu, tidak, tetapi betul-betul kita akan bimbing dulu dari secara personalnya. Kita akan bimbing secara personal, secara mental, kemudian kita arahkan. Lebih dari itu kita fahamkan bahwa makna keagungan pernikahan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar nanti nikah dan sebagainya, tidak, tetapi betul-betul ada pemahaman bahwa menikah itu yaitu tadi tujuannya menyempurnakan separuh agama, tujuannya menyambung tali silaturahim, tujuannya setelah menikah ada kebaikan-kebaikan yang akan hadir di situ, kemudian setelah menikah tambah semangat, tambah rajin, setelah menikah tambah ibadahnya tambah kuat dan sebagainya. Artinya sebelum dan setelah menikah itu kebaikan akan lebih hadir di dalam diri seseorang tadi. Itu yang wajib kita kita tekankan di situ. Tidak hanya sekedar pengen nikah muda, aku nggak mau pacaran kemudian langsung menikah, bukan seperti itu. Harus ada yang membimbing, harus ada yang mengarahkan. Begitu kira-kira aja. Insya Allah ada solusi. Ya. Jadi buat sahabat, misalkan ada yang sama seperti merasakan seperti pertanyaan yang barusan, silahkan ya konsultasikan kepada admin MGM ke WhatsApp. Nanti Insya Allah kita arahkan, kita bimbing, kita bantu. Dan sebenarnya ini ya Uce ya, ketika bergejolak itu mungkin sering sendiri, barangkali kurang ada aktivitas atau gimana tuh Uce? Biasanya kan mungkin bisa dialihkan ya Uce ya? Iya, bisa dialihkan mungkin dengan kita banyak aktivitas yang positif. Tidak hanya aktivitas saja ya, tetapi aktivitas yang positif. Mungkin dengan puasa, mungkin dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dengan artinya sebagaimana mungkin kita ini menghindari masuknya atau kesempatan masuknya godaan-godaan yang tidak baik begitu. Karena di dalam kesendirian itu biasanya pikiran kita berselancar kemana-mana begitu. Maka seyogyanya kalau belum mampu maka puasa dan isi dengan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sekiranya bermanfaat. Begitu kira-kira, sambil mungkin
bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah, pergaulan itu tuh Ya, satu. bergaul dengan Kadang orang-orang yang baik. Kadang bukan terpaksa ya, kadang kita tidak bisa memilih si teman yang mungkin belum mengerti bahwa punya hubungan dengan lawan jenis sebelum pernikahan itu nggak boleh. Kadang temennya kan seperti tidak tahu itu dan mungkin dia terpengaruh juga gitu. Ya. Jadi pergaulan, masya Allah. Makanya pergaulan ini sangat menentukan baik tidaknya berkualitas dan tidaknya diri kita ini. Makanya rumusnya adalah, maka kita selalu kita sampaikan juga Ajaka di dalam kesempatan kita bermuamalah dengan orang. Makanya yang penting ada 3 hal yang perlu kita pegang ketika kita bermuamalah dengan orang. Misalkan begini, satu hal ini apa? Di dalam kita berteman, di dalam kita bermuamalah, pastikan jangan ada pelanggaran syariat di situ. Misalkan kita berteman nih, Ajaka sama kita berteman nih. Nah, ketika pertemanan kita ini apakah semakin Ajaka dekat dengan saya semakin melanggar syariat atau sebaliknya? Kalau seandainya ada pelanggaran syariat dengan pertemanan kita, mending gak usah berteman. Itu pertama. Yang kedua, ada kezaliman di situ. Artinya dengan pertemanan kita ini, apakah ada kezaliman? Apakah kita yang zalim sama Ajaka atau Ajaka yang zalim sama kita? Kalau ada satu itu, maka mending gak usah berteman. Yang ketiga, selain ada kezaliman, ada hak yang terambil. Jadi pertemanan kita ini, apakah ada hak antum atau hak kita yang terambil? Kalau ada hak yang terambil di antara kita, jangan lanjutkan pertemanan ini. Jadi ketiga hal tadi ya. Yang pertama adalah ada tidaknya pelanggaran syariat, kemudian ada tidaknya kezaliman, yang ketiga adalah ada tidaknya hak yang terambil. Artinya kalau kita berprinsip seperti ini, tidak ada satu di antara 3 hal ini yang terlanggar, maka lanjutkan itu pertemanan. Kalau dalam bahasa ini, aku aman bagimu gitu. Makanya rumus atau tanda kita ini sebenarnya baik nggak sih berteman sama si A? Rumusnya gampang atau barometernya gampang. Apakah ketika kita berteman sama si dia gitu, apakah kita tambah dekat sama Allah atau tambah jauh sama Allah? Itu aja. Kalau kita kok berteman dengan si A, tambah dekat sama Allah, tutur kata kita lebih baik, kemudian hati kita lebih tenang, berarti ini kita harus lanjutkan pertemanan ini. Artinya kita bermanfaat berteman dengan orang tersebut. Tetapi kalau malah menjadikan kita tidak baik sama Allah, jauh sama Allah dan sebagainya, ini perlu kita kaji ulang dan jauhi pertemanan yang semacam ini. Jadi begitu aja, Kak. Berarti memang untuk pergaulan memilih teman tuh sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Gitu. Apalagi kita hidup di lingkungan yang seperti sekarang ini, di zaman yang seperti ini, tontonan Masya Allah, juga bahkan tontonan dan sebagainya, ujian, godaan luar biasa. Maka semoga sahabat semuanya mendapatkan teman, mendapatkan sahabat yang betul-betul saling support, saling mendekatkan diri sama Allah. Nah, terlebih pertemanan ini dan terlebih teman yang paling utama ini adalah teman pasangan hidup nanti kelak. Makanya harus benar mencarinya, benar tempatnya dan benar caranya, insya Allah. Jadi begitu sahabat, sahabat kita ya yang bertanya, khususnya umumnya buat penonton MGM semuanya, menjemput jodoh mulia. Jadi memang pergaulan itu kata Uca tadi sangat penting, dan supaya tidak bergejolak gitu kan, memang harus pergaulannya harus baik. Dan salah satu yang mempengaruhi pergaulan kita adalah sekarang zamannya online nih. Jadi apa yang kita tonton ya itu akan mempengaruhi kita. Makanya apa mungkin yang kita subscribe, apa yang kita subscribe, MGM insya Allah ya Sad ya, akan membuat kita semakin positif, semakin baik, semakin penuh cinta, dan insya Allah dijauhkan nama Allah dari pelanggaran syariat gitu. Jadi begitu sahabat semuanya. Jadi alhamdulillah kita udah sampai Mulia Lab, markas MGM juga. Kita pamit dulu. Kalau ada pertanyaan lainnya boleh di kolom komentar, atau misalkan privacy bisa ke admin WA Menjemput Jodoh Mulia di deskripsi ya. Sekian dari kami, sehat selalu, bahagia selalu, semakin penuh cinta, dan yang masih
dalam perjuangan, berjuanglah dengan maksimal, memantaskan diri dengan maksimal. Insya Allah Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Amin, amin, amin. Ya, dan itu dulu dari kami. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman semuanya atau keluarga. Baik, seperti biasa Uce, sebelum pamit kita slogan MGM nih, Masya Allah. Di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.